teman-teman, selamat datang di Ruang Belajar Departemen Akademik Prestasi. Perkenalkan, nama saya Yasmina Demeranti dari SKPM 61 selaku tutor ekonomi dasar. Perkenalkan, nama saya Zulhas Bizar dari X61 sebagai Writer Ekonomi Dasar. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Belajar dengan aku Yasmina Demeranti selaku tutor dari Ekonomi Dasar. So, di video kali ini kita akan membahas tentang materi makro, yaitu kebijakan moneter. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke poin materinya, kita harus tahu dulu nih apa yang kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa materi yang mungkin udah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, di pertemuan sebelumnya juga boleh ditonton dulu. Kemudian seperti tentang AD atau permintaan dari agregat. Kemudian kita juga ada materi baru terkait preferensi dan likuiditas. Kemudian mekanisme transmisi dari Bank Indonesia itu gimana, dan sebagainya. Oke. So, permintaan agregat atau AD. Nah, si AD ini ada punya karena AD itu kan slope-nya negatif ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Dan ada 3 efek, teman-teman. Ada efek kekayaan, efek suku bunga, dan efek nilai tukar. Dimana efek kekayaannya itu ketika harganya itu turun, namun otomatis kan karena harganya turun tapi daya beli dari masyarakat itu meningkat gitu loh. Karena harganya turun, daya belinya meningkat dan konsumsinya bakal naik. Jadi si AD-nya itu bakal naik. AD-nya bakal naik. Kemudian di efek suku bunga atau efek yang paling penting, karena efek ini tuh mempengaruhi dari si perekonomian ini. Karena ketika harganya turun, permintaan uangnya jadi turun, kemudian suku bunganya turun, investasinya naik, dan si AD-nya naik. Jadi sama kayak yang di materi permintaan dan yang agregat kemarin. Terus ada juga efek nilai tukar, di mana ketika si harganya itu turun, jangan gini deh nulisnya. Ketika si harganya itu turun, maka suku bunganya juga ikut turun. Terus nilai tukarnya jadi lemah dan ekspornya jadi naik dan si AD-nya jadi naik gitu. Terus ada juga yang namanya model supply demand yang digunakan untuk ngejelasin dari si efek suku bunganya. Terus gimana sih si kebijakan moneter ini dapat mempengaruhi dari permintaan si agregat ini. Oke. Lanjut di slide berikutnya. Ini tentang teori dari suku bunga. Nah, suku bunga atau disimbolkan dengan R itu tuh intinya itu menyesuaikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uangnya. Jadi penawaran uang atau si MS itu tuh diasumsikan sebagai fixed atau ditentukan oleh si bank sentralnya dan tidak dipengaruhi oleh si suku bunganya. Jadi si MS atau penawaran uang ini itu tuh tetap karena tidak ditentukan oleh karena ditentukan oleh bank sentral, jadi tetap itu. Sedangkan si MD-nya atau permintaan uangnya, jadi kalau MS penawaran uang, MD permintaan uangnya itu nunjukin tentang berapa besar dari kekayaan seseorang dalam bentuk liquid cash. Jadi tergantung dari preferensi dari si masyarakatnya itu untuk nyimpan si uangnya itu dalam bentuk liquid atau dalam bentuk si aset.
Jadi dalam bentuk aset, baik itu mau berbunga, kayak obligasi dan sebagainya. Nah, uang itu disebutnya itu liquid. Jadi liquid tapi tidak mendapatkan tambahan bunga atau bagi hasil. Sedangkan kalau si bonds ini itu tuh mendapatkan tambahan bunga atau bagi hasil dan nggak termasuk ke dalam si liquid gitu. Jadi ketika ketika suku bunganya itu tinggi, karena orang-orang tuh bakal lebih menyimpan uang dalam bentuk obligasi karena ada bunga. Tapi ketika suku bunganya itu rendah, orang-orang tuh bakal lebih memilih menyimpan uangnya tuh dalam bentuk tunai. Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi, orang-orang tuh bakal nyimpen uangnya tuh dalam bentuk obligasi. Tapi kalau suku bunganya rendah, orang-orang bakal nyimpen uangnya dalam bentuk tunai gitu. Ini biasa sih, tapi sejujurnya ya pokoknya gitu lah. Terus tentang permintaan uang. Nah, permintaan uang itu ada 3 motif teman-teman. Ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Dimana motif transaksi ini si uangnya tuh dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau di motif transaksi ini uang untuk transaksi dan media transaksi. Jadi dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kalau motif berjaga-jaga namanya juga buat jaga-jaga gitu ya. Jadi dijaga gitu uangnya. Jadi uangnya itu untuk berjaga-jaga atas kebutuhan tidak terduga. Jadi kata kasarnya tuh buat keadaan darurat. Jadi dana darurat gitu. Uang yang disimpan pada saat keadaan darurat. Nah, yang terakhir itu ada motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini ada ketidakpastian dan keekspektasian. Jadi kayak uangnya tuh disimpan untuk investasi ketika ada peluang. Makanya kalau teman-teman mau coba main investasi itu jangan uang utama kalian investasikan semua. Itu salah, karena yang namanya investasi itu kayak uang dari sisa semuanya udah ke spekulasi, kayak dana darurat udah kehitung segala macam, baru dari sisa uang ini bisa teman-teman pakai buat investasi. Jadi tadi kalau misalnya ada motif transaksi itu uang yang disimpan untuk kebutuhan sehari-hari, kalau motif berjaga-jaga uang yang disimpan untuk keadaan darurat atau dana darurat, dan motif spekulasi itu adalah uang yang disimpan untuk investasi dan sebagainya. Jadi ada ketidakpastian atau kayak ekspektasi lebih terhadap uang tersebut. Next, tentang menentukan dari si R atau si suku bunga. Jadi buat nentuin si R atau suku bunganya ini menggunakan kurva dari si MS, atau kurva MS kan bentuknya kan kurva dari MS itu kan vertikal kan, dimana perubahan R-nya dimana perubahan si R-nya itu tidak mempengaruhi MS karena ditentukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan di kurva MD itu tuh slope-nya negatif karena penurunan dari si R-nya atau suku bunga itu akan meningkatkan permintaan uang. Jadi balik lagi, kalau kurva MS vertikal itu penawaran uangnya itu akan tetap meskipun suku bunganya berubah. Sedangkan kurva MD itu jika suku bunganya turun, maka permintaan dari si uangnya itu akan meningkat. Nah, dampak dari perubahan suku bunga ini, pertama, jika suku bunganya turun itu orang-orang tuh bakal lebih banyak berinvestasi dan ekonominya tuh bakal tumbuh. Tapi kalau suku bunganya itu naik, investasinya bakal turun dan pertumbuhan ekonominya dapat melambat. Jadi bisa teman-teman lihat di grafik yang ada di layar teman-teman itu, ketika si kurva si MS-nya dan MD-nya itu
akan ada sebuah perpotongan gitu. Ini tuh untuk menentukan tingkat dari suku bunga keseimbangannya itu gitu. Jadi ketika perpotongan maka akan nentuin nih dari tingkat dari suku bunganya. Jadi tadi intinya kalau misalnya suku bunganya turun maka ekonominya bisa tumbuh. Karena ya tadi orang-orang bakal lebih banyak berinvestasi. Tapi kalau misalnya suku bunganya naik, itu bisa jadi ekonominya bakal melambat. Gitu. Lanjut. Efek dari suku bunga. Nah, efek dari suku bunga ini itu tuh kan ada penurunan dari si harganya atau si P-nya, di mana permintaan uangnya itu akan turun dan suku bunganya itu akan turun. Sedangkan ketika suku bunganya turun, investasinya tuh bakal meningkat dan adanya meningkat. Jadi ketika penurunan si P-nya atau si harganya ini itu tuh menyebabkan permintaan uangnya itu bakal turun. Sehingga si R atau suku bunganya ini bakal turun juga. Nah, sedangkan ketika penurunan si R-nya atau suku bunga, maka menyebabkan si I-nya atau investasinya bakal meningkat. Dan permintaan barang dan jasa atau AD-nya akan meningkat gitu. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di grafik di sini juga. Makanya hal itu tuh saling ngaruh gitu. Contohnya kayak dampaknya itu misalnya bank sentral. Ketika bank sentral mau mendorong ekonomi, kemudian mereka tuh akan menurunkan si suku bunganya untuk merangsang dari atau untuk kayak masyarakat tuh berinvestasi gitu. Tapi kalau investasinya terlalu tinggi, bank sentral tuh bisa nih buat naikin suku bunganya. Jadi hal itu juga jadi ya udahlah, orang-orang bakal mengurangi investasi. Jadi untuk mengurangi dari pengeluaran. Makanya hal-hal kayak gitu tuh perlu dilakukan oleh bank sentral itu sendiri. Lanjut, kebijakan moneter dan permintaan agregat. Jadi untuk mencapai tujuan dari makroekonomi, dari kemarin kan kita ngebahas tentang makroekonomi gitu kan, Bank Indonesia itu menggunakan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter, yang dimana tujuannya itu untuk menggeser kurva si AD-nya. Nah, instrumen untuk kebijakan moneter ini itu tuh dari Bank Indonesia adalah MS dengan target dari suku bunga itu sendiri. Jadi ketika BI 7 days reverse repo rate itu efektif sejak 19 Agustus 2016 as reference for banks charge each other once, yaitu short-term loans. Jadi ketika mengubah suku bunga dan menggeser kurva AD-nya, BI itu atau Bank Indonesia itu melakukan operasi pasar terbuka, yang operasi pasar itu terbuka untuk mengubah si MS-nya. Jadi kayak ketika intinya mah Bank Indonesia tuh menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol si AD-nya atau agregat demand-nya. Nah, instrumen yang digunakan itu adalah si ini nih, BI 7 days ini, atau yang biasa disingkat dengan BI 7DRR gitu. Ini singkatannya dari singkatan itu dari BI 7 days gitu lah pokoknya. Terus ketika si MS-nya itu meningkat, maka suku bunganya itu bakal turun. Kemudian si investasinya itu bakal meningkat dan AD-nya bergeser ke kanan. Jadi intinya mah gitu. Nanti grafiknya gimana? Nah, nanti grafiknya ketika si MS itu menyebabkan turunnya suku bunga dan meningkatkan si AD-nya itu sendiri. Nah, ini transmisi dari kebijakan moneter. Jadi tadi kan ada suku bunga, investasi atau PPDB realnya gitu. Jadi ketika si MS-nya ini
ketika si MS-nya ini harusnya si MS-nya ini turun, maka si BI-nya juga meningkat, si investasinya bakal tuh harusnya ini ketika si MS-nya ini ketika si MS-nya ini meningkat, maka si BI suku bunganya ini atau si BI yang tadi implementasi itu bakal meningkat juga, investasinya bakal turun, si AE-nya bakal turun dan AD-nya juga bakal turun. Tapi ketika si MS-nya ini turun, si suku bunganya itu bakal naik, kemudian akan ada lending facility atau lending facility itu bakal turun dan investasinya bakal turun juga. Jadi si AE-nya turun dan AD-nya juga turun. Ini harusnya AD-nya meningkat nih. Oke. Oke, jadi diulang teman-teman, ketika si MS-nya itu naik, suku bunganya itu bakal turun, si suku bunga RBI 7DRR-nya itu bakal turun, investasinya bakal naik dan si AE-nya bakal naik, kemudian si AD-nya juga bakal naik. Tapi ketika si MS-nya itu turun, si suku bunga BI-nya tuh bakal naik, lending facility-nya bakal turun, investasinya bakal turun, si AE-nya bakal turun dan AD-nya juga bakal turun. Gitu. Jadi intinya alurnya tuh teman-teman harus paham dari si MS-nya itu bakal gimana, suku bunganya itu gimana, terus investasinya dan pengaruh terhadap si AD-nya dalam kebijakan si moneter ini. Oke, lanjut next, dampak dari peningkatan money supply ini. Nah, dampak dari peningkatan money supply ini itu pertama bakal nyebabin dari kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar istilah ekspansif sama kontraktif ini di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, dimana pada kebijakan ekspansif ini si MS-nya itu bakal naik. Tapi di kebijakan kontraktif ini si MS-nya itu bakal turun. Nah, intinya ketika suku bunganya turun, maka investasinya tuh bakal naik. Jadi ketika suku bunganya turun, maka investasinya bakal naik. Ini untuk ekspansif ya teman-teman. Aku naruhnya gimana ya? Gini kali ya. Ekspansif. Jadi ketika suku bunganya turun, investasinya naik, AD-nya naik. Yang tujuannya itu untuk ningkatin pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk ningkatin pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kontraktif, itu suku bunganya itu bakal naik, kemudian investasinya bakal turun dan si AD-nya bakal turun. Karena tujuannya ini untuk mengendalikan dari inflasi. Yang dengan kata lain, si MS-nya diminta buat turun. Oke. Jadi intinya ketika MS-nya itu meningkat, maka kurva AD-nya akan bergeser ke kanan. Maka ekonominya akan tumbuh. Tapi ketika MS-nya berkurang, investasinya bakal turun tapi ketika MS-nya berkurang, si kurva AD-nya bakal bergeser ke kiri dan ekonominya melambat. Jadi intinya kayak di sini peningkatan R itu mengurangi jumlah permintaan barang dan jasa. Ketika MS-nya turun, si R-nya naik, investasinya turun, AE-nya turun dan AD-nya bakal turun. Gitu.
Dan ya, sampai juga di penghujung materi dari kebijakan moneter. Intinya teman-teman, kalau dari kebijakan moneter ini kita tuh masih ada yang ekonomi itu kayak terus berlanjut. Jadi walaupun bab sebelumnya udah selesai, tapi di bab next ya bakal dibahas juga materi dari sebelumnya. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai lupa poin-poin di materi sebelumnya, karena kayak contohnya walaupun ini kebijakan moneter tapi masih ngaruh ke agregat juga, kayak permintaan agregat, terus kebijakan fiskal dan sebagainya. Nah, intinya karena permintaan agregat itu memiliki slope yang negatif, baik itu karena efek kekayaan, suku bunga atau nilai tukar, maka si suku bunga ini dapat ditentukan oleh keseimbangan antara MS dan MD-nya. Kemudian si Bank Indonesia itu dapat menggunakan sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter untuk mengontrol dari suku bunganya dan mengontrol dari AD-nya kayak tadi, mau itu ditambahin supaya ekonomi bertumbuh atau dikurangin untuk mencegah inflasi dan sebagainya. Nah, kebijakan moneter ekspansif juga dapat meningkatkan pertumbuhan dari ekonominya. Sementara kebijakan kontraktif digunakan untuk mengendalikan inflasi, kayak yang tadi aku sempat bilang. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan terkait materi ekonomi dasar, yaitu kebijakan moneter. So, intinya kalian tetap semangat terus, dan mungkin itu aja, and see you next time. Bye-bye.